Merdeka finansial. Definisi baru, hidup tenang, tanpa jeratan hutang. Merdeka finansial sering disalahpahami sebagai hidup mewah, saldo besar, atau pamer aset di media sosial. Padahal, esensi sejatinya jauh lebih sederhana dan lebih bermartabat. Hidup tenang, keputusan finansial terkendali, dan masa depan tidak digadaikan oleh utang. Dalam perspektif yang sehat dan selaras dengan syariah. Merdeka finansial adalah kondisi ketika kebutuhan hidup terpenuhi dari sumber yang halal, stabil, dan tidak menekan jiwa. Utang adalah titik krusial. Bukan berarti semua utang haram, namun jeratan hutang konsumtif berbasis riba adalah pintu masuk kegelisahan finansial. Cicilan demi cicilan membuat seseorang tampak naik kelas secara gaya hidup, tetapi sejatinya turun kelas secara kemandirian. Disinilah banyak orang keliru, terlihat mapan, namun rapuh. Merdeka finansial justru dimulai ketika kita berani berkata cukup pada gaya hidup yang dipaksakan. Langkah pertama menuju merdeka finansial adalah kejujuran pada kondisi diri. Audit sederhana. Berapa penghasilan bersih? Kemana uang mengalir? Mana kebutuhan? Mana keinginan? Tidak perlu rumit. Yang penting, jelas. Banyak orang gagal bukan karena kurang penghasilan, tetapi karena tidak tahu kemana uangnya pergi. Dalam dunia korporasi, ini disebut cash flow leakage. Dalam kehidupan pribadi, dampaknya sama. Pelan-pelan, menggerogoti masa depan. Langkah kedua adalah membangun bantalan aman, dana darurat. Ini bukan soal besar kecil, tapi soal disiplin. Dana darurat memberi kita posisi tawar dalam hidup. Tanpanya, sedikit guncangan bisa memaksa kita mengambil keputusan buruk, hutang cepat, jual aset, atau kompromi prinsip. Dengan dana darurat, kita tidak panik. Kita berpikir jernih. Dan ketenangan berpikir adalah aset finansial yang sering diremehkan. Langkah ketiga adalah mengubah orientasi dari konsumtif ke produktif. Uang bukan untuk dihabiskan, tetapi untuk dialirkan ke aset yang menghasilkan. Dalam koridor syariah, ini berarti sektor real, kerjasama, bagi hasil, atau instrumen yang jelas underlying-nya. Prinsipnya sederhana. Jadilah pemilik, bukan sekadar pengguna. Mindset owner selalu berpikir jangka panjang, sementara mindset consumer hanya fokus pada kepuasan sesaat. Yang sering dilupakan, merdeka finansial bukan tujuan egois. Ia punya dimensi sosial dan spiritual. Ketika keuangan tertata, zakat dan sedekah tidak lagi terasa berat, melainkan menjadi strategi keberkahan. Harta yang dibersihkan justru menguatkan fondasi, bukan menguranginya. Ini logika langit yang sering tidak masuk akal di atas kertas, tapi terbukti dalam kenyataan. Akhirnya, merdeka finansial adalah proses, bukan hasil instan. Tidak perlu menunggu kaya untuk mulai rapi. Mulailah rapi agar layak dititipi ke lapangan. Sedikit demi sedikit, konsisten, dan berprinsip. Karena hidup yang benar-benar kaya bukan yang paling banyak terlihat memiliki, tetapi yang paling sedikit dikendalikan oleh uang.